overachiever gue tuh masih kecil itu, gue tuh nggak mau kalah sama cowok gitu. Ya udahlah kalau gitu gue nggak usah fit in ya nggak apa-apa. Yang penting gue happy dengan diri gue sendiri gitu. Ya udah di situ gue belajar untuk surrender terhadap keadaan bahwa lo nggak harus sibuk juga gitu. Gue selalu berusaha untuk kayak nyari atensi mereka tuh dengan prestasi gitu loh. Ternyata kita juga harus berterima kasih sama si trauma itu. Betul. Karena dengan adanya trauma itu kita akhirnya jadi kebentuk kayak sekarang. Suka misalnya lagi meditasi terus gue tuh suka tiba-tiba gini, ini kalau gue buka mata tiba-tiba ada setan gak ya depan? Cuci muka juga, nih begitu lo lihat kaca, dar. Memang hidup itu adalah belajar terus sih. Iya, gue selalu yakin itu sih. Dan kayak never ending learning process ya. Dan kita nih sebagai manusia tuh juga bisa jadi instrumen untuk mengalirkan energi kan, itu. Energi. Inspirasi itu datang paling deras pada saat lo lagi sedih. Thank you for everything. I have nothing to complain about whatsoever. Yeah. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas lagi tentang healing anthem bareng sama kakak sepupu cewek gue satu-satunya yang juga seorang COO, freelance, creative director and stylist dan vokalisnya Santa Monica. Please welcome Anindita, aka Sistine, aka Mbak Idit gue manggilnya. Gue hai kemana nih, Ci? Ke semua 360. Apa kabar Mbak Idit? Baik dah, lo gimana? Baik juga. Thank you loh udah nyempetin waktu di sela-sela kesibukannya mampir ke podcast Anthem. Coba di-share dong ke kita semua. Kesibukan lo sehari-hari sekarang ngapain aja nih Mbak? Kesibukan sih bekerja ya nomor satu. Kedua yang ngurusin Santa Monica masih. Lalu ketiga apa ya? Oh, project sih dah. Gue saking banyak ya project yang lagi gue jalanin di luar pekerjaan gue di kantor sama Santa Monica tuh ada beberapa sih. Oke, kalau kantor tuh lo 9 to 5 nih sekarang? Nggak 9 to 5 sih. Waktunya lebih fleksibel tapi memang setiap hari gue pasti ke kantor. Dan yang kita kenal kan Mbak Idit ini biasanya tuh dulu-dulu gitu ya yang gue tahu kerja di creative industry gitu. Betul. Iya gak sih? Awalnya dari majalah fashion dulu ya. Nah, boleh ceritain dong awalnya lo kerja di majalah fashion. Oke. Gue mulai kerja di media itu 2007. Itu pertama di dua majalah remaja sih waktu itu karena satu grup dan ada 2 majalah remajanya dan disuruh megang untuk fashion and beauty. Tapi juga sembari mengerjakan itu juga tentunya disuruh bantuin majalah yang lain. Abis itu 2009 gue dibajak oleh majalah yang lain lagi, oleh Elle Indonesia. Dan gue akhirnya menjadi fashion director di sana sampai tahun 2017. Oke, wow. Berarti lumayan lama tuh ya. Lama, dari 2007, ya 10 tahun di majalah. 10 tahun. 10 tahun. Dan ketika lo di majalah itu lo sambil juga ngerjain project Santa Monica nih ya. Jadi memang Santa Monica tuh dari gua kuliah kan, itu dari 2003. Along the way ya sembari kerja, sembari Santa Monica juga gitu. Oke. Untungnya band indie, jadi manggungnya ya kalau kita lagi pengen kalau kita lagi bisa aja kalau kita ya. lagi gak kerja aja. Sekarang Santa Monica lagi ada keseruan apa nih? Atau latest creationnya apa sih? Tahun kemarin Santa Monica baru rilis album digital Reminisce 189. Gila, kayak jaksel banget ya. Bahasa Inggris Reminisce 189 gitu. Okay. Jadi itu tadinya EP yang pertama kali kita rilis di 2005 189. Cuma karena banyak yang minta Ninda, banyak yang minta untuk rilis ulang di platform digital, jadi kita bikin jadi Reminisce 189. Tentunya di remaster ya biar kualitinya juga lebih bagus gitu, sama ditambahin lagu-lagu yang remix. Jadi kita tuh banyak
sering diundang untuk main di venue yang kecil, kayak misalnya nggak bisa full band, disuruhnya ya udah deh berdua aja kayak DJ set atau nggak berdua doang gitu kayak live PA apa gitu-gitu. Akhirnya kita bikin setnya tuh biasanya lebih disco gitu ya, lebih club vibe gitu. Jadi sayang gitu kalau misalnya nggak di-release kok bagus gitu kan. Terus akhirnya ya udah remix itu kita masukin di Reminisce 189. Dan kebanyakan juga lagu-lagu yang emang hitsnya dari yang dua album pertama sih. Oke. Jadi emang yang lo jalanin di Santa Monica dan juga kerjaan lo sebagai fashion director itu emang kayak kelanjutan dari kuliah lo juga ya sebenarnya. Waktu itu lo ngambilnya seni rupa ya. Jadi kayak masih dalam lingkup seni gitu maksud gue. Oh, lingkup seninya iya. Cuma kalau untuk bidang studinya jauh banget sih, karena bidang studi yang gue pelajarin dulu arsitektur sama industrial design kan, atau produk desain ya. Jadi nggak ada fashionnya sama sekali. Tapi memang kita belajar, maksudnya kayak secara general gitu loh. Kalau fashion itu ya part of design juga kan. Nah, kenapa gue bisa masuk tiba-tiba kerjanya di fashion itu karena gue dulu punya blog. Zaman dulu kan semua orang main multiply tuh, multiply.com, yang lo bisa ngepost tulisan kayak jurnal, bisa ngepost foto, sampai resep, sampai review film, musik apa segala macam lo bisa dalam satu platform itu kan. Nah kebetulan dulu tuh editor in chief dari majalah yang pertama kali nge-hire gue itu salah satu, ya kita berteman lah di ranah multiply itu. Jadi pada saat dia ngelihat tulisan-tulisan gue segala macam, terus ngeliat gue udah lulus kuliah, ditawarin lah untuk coba jadi fashion and beauty editor di majalah dia. Ya udah. Wow. Jadi karena multiply itu ya? Iya, dari karena blog, social network dari itu social. Jadi memang social media itu udah dari dulu sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau zaman dulu lebih curated kali ya isinya ya. Iya. Lebih ya orang ngepost hal-hal yang menurut gue tuh ada lebih terkurasi lah gitu. Karena mungkin dulu juga penggunanya kan nggak banyak. Nggak semua orang. Jadi emang orang tertentu aja yang kayak semacam ada panggilan untuk dia posting sesuatu yang dia punya, entah itu mungkin ideasnya dia atau karyanya dia. Komunitas sih, kayak terkurasi tuh maksud gue. Kayak MySpace dulu kan itu untuk musik gitu, benar-benar lo like minded lo di musik, lo bisa ketemu orang-orang yang punya ini yang sama gitu. Terus live journal kan ada juga kan yang emang lo gitu di postingan lo seperti apa itu lo di live journal. Terus kalau kayak multiply gitu tuh orang-orang yang emang seneng nulis sih kebanyakan, seneng bikin kayak bukan journaling ya ada journaling tapi juga ada yang nulis tentang kayak mungkin artikel bebas gitu ya. Artikel bebas kayak ada kayak Dear Diary gitu, tapi versi mungkin yang lebih nggak yang pokoknya ada yang bisa pas kita baca tuh oh iya ya benar ya, ini ada informasi juga, ada relatability-nya juga gitu. Iya, lo tuh termasuk yang awal banget sih make social media itu. Gue inget banget ya, gue dulu punya Friendster tuh lo yang bikinin kayaknya. Serius? Iya, waktu itu lagi main Kamanda lo gak ada Friendster, sini gue bikinin. Sampai lo nulis gue ada kata mutiaranya kan. Kalau misalnya Friendster kan lo temen lo harus nulisin testimonial mengenai lo gitu. Andari itu ada kayak gitunya. Cuma waktu itu lo sampai ke biografinya juga lo yang bikinin. Serius? Iya. Se influential itu dia dalam mengarahkan gue untuk ayo punya social media gitu. Karena dulu itu menyenangkan ya, karena gini, gue ngerasa lo bisa ketemu orang-orang yang tiba-tiba gila nih orang pinter banget ya, punya pengetahuan di bidang ini, bidang itu. Terus itu kan gue sih seneng ya ngelihat orang-orang yang menarik gitu tuh, yang dengan background yang berbeda. Karena kan kalau cuma di kampus atau misalnya di kantor gitu ya ketemunya orang itu lagi. Tapi sedangkan dunia itu kan luas gitu. Dan ya sebenarnya kalau memang dipergunakan dengan baik, social media tuh bisa sangat bagus gitu loh, Nda. Iya banget sih. Dan gue ngerasa
ya lo terdepan lah ya dalam penggunaan itu dan bahkan penemu banyak manfaat, termasuk Iya, lo bisa betul. dapat kerjaan Dapet setelah kerjaan, lulus kuliah langsung gue tuh dapet- dari situ gitu. Bukan cuma kerjaan, tapi gue dapet Santa Monica desain sama record label gede di Jepang itu karena MySpace. Gokil. Apa sih Mbak yang bikin lo tuh bisa semudah itu gitu, kayak mengekspresikan diri lo, termasuk untuk bikin konten di sosial media, bahkan pada waktu itu yang semua orang masih kesusahan internet kayaknya deh. Maksudnya bukan kesusahan gimana banget Iya, sih, dulu kayak masih pakai modem ya. iya kan modem aksesnya, dial up ya. Iya, belum lagi kayak harus ke warnet apa segala macam gitu. Iya, emang usaha sih dulu karena memang dulu tuh mahal banget ya untuk lo bisa login ke internet. Belum lagi kan bayar pulsa telepon segala macam. Cuma kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Gue dulu ke warnet, apalagi kan dulu gue kuliah di Bandung ya. Di Bandung dulu nggak ada tuh nggak semua tempat ada LAN internet yang kabel gitu ya. Ya udah malam-malam turun karena kuliah kampus gue kan dulu di Dago atas tuh, di Dago. Satu-satunya warnet tuh dulu adanya di Jalan Riau. Ya udahlah pergi ke Jalan Riau. Itu jauh, cuma memang kalau nggak bosen gitu loh, mau ngapain gitu. Dan dulu tuh dapat informasi kayak misalnya tuker-tukeran lagu. Gue kan bisa dapat musik-musik yang keren gitu dari orang ngirimin gitu. Dari zaman dulu tuh di MIRC atau nggak ya di MySpace, gue bisa tahu band-band keren. Wah, ada band ini tuh ya karena sosial media gitu. Dan ya kepengen belajar, pengen tahu yang lebih keren, lebih bagus gitu. Sebenarnya ya itu sih karena kepo ya. Jadi ada dorongan lo tuh pengen belajar terus nih ya. Betul, pengen belajar dan gue seneng gitu ngedengerin cerita orang sih sebenarnya. Kayak buat gue tuh cerita orang tuh menginspirasi gitu. Jadi kayak lah apa sih lu bisa begini, kenapa sih? Makanya gue seneng tuh dengerin kayak misalnya masterclass yang di YouTube, yang kayak di podcast gitu, karena oh gila ya lu bisa sukses tuh karena ini prosesnya gitu. Gitu. Itu yang bikin lo kayak kalau gue ngeliat lo ya kayak nggak pernah hampa gitu. Nggak pernah hampa. Kan ada kan orang masa-masa kayak aduh gue hampa nih, bosen, kayak lesu gitu. Nah gue tuh kayaknya kalau gue inget-inget gue nggak pernah ngeliat itu sih di lo. Walaupun mungkin pas gue main ke rumah lo lagi kayak baru bangun pakai daster doang. Iya, tapi tuh kayak langsung pengen apa nih, iya, kita kayak udah tahu gitu gue mesti ngapain, mau ngapain, ngutik-ngutik apalah di handphone, terus nanya apalah ini itu tuh kayak kayak ini full of life banget sih kalau gue ngelihatnya ya. Karena lu pernah menyadari itu gak sih? Gue menyadari kalau gue overachiever tuh overachiever lo nyebutnya. Overachiever. Gue menyadari itu karena dari kecil gue udah kayak dulu tuh gini, overachiever gue, tapi ini berproses ya. Overachiever gue tuh masih kecil itu, gue tuh nggak mau kalah sama cowok gitu. Karena tuh dulu mungkin karena gue secara nggak langsung ngelihat anak cowok tuh kalau di keluarga Jawa tuh kayak selalu di nomor satukan gitu kan. Terus gue jadi kayak nggak mau kalah, terus jadi yang kayak gue harus bisa nih naik sepeda BMX, gue harus bisa nge-trail, gue harus bisa ini. Terus yang hal sampai pokoknya hal-hal yang kayak gitu, nggak mau kalah nilai gitu-gitu segala macam. Itu kayak itu validasi, kayak mungkin karena kecilnya kayak gitu ya, maksudnya ngerasanya ini kok anak cowok doang yang dirayakan gitu. Ya nggak se ekstrim itu, tapi adalah kayak gitunya kan. Terus begitu besar gue tuh kayak ngelihat waktu itu kayak di analisa ya, kayak human design-nya gitu-gitu. Memang gue itu adalah orang yang mencari number one dalam yang membuat gue happy itu adalah sense of purpose. Jadi di apa nih purpose hidup gue gitu. Gue harus bisa apa yang bisa gue lakukan untuk orang lain, kayak untuk diri gue sendiri. Tapi kebanyakan sih untuk keluar ya. Kayak misalnya gue bikin musik, ada rasa kayak gue pengen share ini untuk orang, supaya orang mungkin bisa nggak cuma happy denger lagunya, tapi ada oh iya ya gue terinspirasi. Atau waktu gue kerja di majalah, di fashion itu approach gue bukan yang kayak lo harus pakai barang branded, lo harus kayak gitu. Tapi pada saat gue bikin foto editorial atau gue bikin sebuah konten, gue pengen orang yang mungkin ngeliat itu tuh jadi punya dream, jadi punya hope, jadi punya inspirasi kayak gila ya ini keren ya foto kayak gini, gue jadi pengen nih bisa, misalnya bisa, bukan jadi kepengen harus pakai baju
brand mahal, tapi kayak mungkin kalau misalnya gue lokasi fotonya di tempat yang eksotis gitu, gue pengen bisa liburan ke sini, atau enggak gue pengen bisa bikin karya yang bagus juga kayak begini. Itu yang dari dulu tuh setiap gue bikin karya tuh motornya tuh itu ndak. Oke. Jadi ada kayak pengen share hal-hal yang kemungkinan nih bisa menginspirasi nih bisa gitu menginspirasi orang untuk jadi lebih baik gitu. Jadi bukan cuma sekedar kulit luar misalnya jadi konsumtif gitu kan. Karena kita kan kerja di kreatif itu kan sebenarnya adalah untuk mendorong orang untuk mengkonsumsi sesuatu kan. Tapi itu kalau industrinya di industrinya. Kalau tapi di luar itu sebagai proses kreatifnya gitu tuh gue kepengennya itu sih. Kita kan manusia ada emosi ya. Emosi yang bisa difulfill gitu dengan keindahan, dengan sesuatu yang misalnya unik, kreatif gitu. Oke, berarti awalnya banget nih dari overachiever yang kayak karena ngelihat cowok tuh dulu kok kayaknya di-celebrate banget. Nah, itu nggak bener ya, cuma ini kan maksudnya proses ya, setiap orang kan beda-beda gitu. Karena kan yang gue tahu lo juga ya anak pertama dan punya adik cowok gitu. Nah itu dia. Itu ya, itu. Itu makanya ya adek gue nggak salah gitu. Cuma memang kondisi, maksudnya gue kan generasi X ya, senial ya, maksudnya X yang udah masuk ke milenial juga gitu. Jadi memang zaman dulu kan memang lebih seperti itu gitu, ndak, lebih patriarkinya kan memang lebih kencang gitu ya, bahwa cowok lebih ya anak cowok lah gitu. Cewek ya udah kamu sekolah tinggi tapi mungkin bukan dari keluarga gue ya kayak gitu ya. Maksudnya ini di society gitu ya udah, tapi bukan yang menjadi untuk role yang utamanya gitu. Oke. Tapi dengan ngelihat hasilnya lo jadi kayak sekarang sih gitu kan, menurut gue memang itu justru yang dibutuhkan dulu ya, ya gak sih? Untuk ngebentuk lo akhirnya jadi ya punya banyak karya, terus jadi berani untuk mengekspresikan diri. Karena kan gak semua orang lo berani, apalagi kayak untuk naruh sesuatu di sosial media gitu. Banyak yang kayak akhirnya maju mundur atau berpendapat deh gitu. Mungkin karena orang tua gue juga sih, kayak nyokap bokap gue tuh lumayan liberal ya. Dan nyokap apalagi orangnya tuh nggak peduli gitu. Asal lo bener ya udah gitu. Ngapain peduliin orang lain sih gitu. Jadi gue jadi kayak lumayan ya udah gitu. Punya ada rasa sense of security bahwa it's okay to be myself gitu loh, untuk expressing myself di sampai tahap-tahap yang dimana nggak mengganggu orang lain lah, nggak merugikan orang lain gitu. Dan memang satu hal yang gue sadarin ya dari gue kecil adalah sense of identity gue tuh lumayan kuat gitu. Jadi gue nggak apa-apa orang, gue nggak harus fit in. Maksudnya gini, kadang-kadang gue berusaha gitu, kayak zaman-zaman teman-teman gue masih pada SMP gitu-gitu kan, dengerin boy band, apa enggak waktu SMA Spice Girls gitu kan. Kan semuanya kan suka banget tuh. Terus gue mencoba gitu untuk ya udah deh gue coba dengerin, tapi gue nggak nyambung emang nggak bisa gitu. Nggak bukan gimana ya, gue bukan yang nggak menghargai, tapi ya rasa suka itu kan nggak bisa dipaksa, relatif kan. Ya nah, tapi kalau pas gue dengerin kayak Cocteau Twins kayak gitu-gitu, kok gue suka gitu. Jadi memang itu kan energinya, vibrasinya nyambung gitu sama gue gitu. Tapi ya udah, terus gue ya nggak, ya udahlah kalau gitu gue nggak usah fit in ya nggak apa-apa. Yang penting gue happy dengan diri gue sendiri gitu. Tapi ya udah. Jadi sense of identity itu untungnya dari keluarga didukung ya. Jadi gue nggak merasa kayak banyak kan yang gue lihat orang tuh sense of identity-nya kan gampang gitu. Makanya kayak terus cari gitu. Gue dari kecil untungnya karena background keluarga, jadi ya udah gitu, cukup jejek lah gitu, cukup kuat lah. Iya. Dan itu emang sih menurut gue kunci authenticity yang pernah gue pelajarin juga gitu ya. Ketika apa yang lo pikir align sama apa yang lo rasa, align juga sama apa yang lo lakuin gitu. Betul. Nah itu berarti lo udah terlatih tuh ya dari zaman lo masih sekolah untuk kayak menyesuaikan gitu. Jadi kalau emang gak sesuai ya gue gak maksain. Gue tetap berusaha apa yang gue pikir, apa yang gue rasa, apa yang gue lakuin tuh align gitu. Tapi gue bisa untuk
profesionalisme ya, gue bisa detach hal yang pekerjaan dan apa yang gue suka gitu. Jadi itu nggak ngegerus nggak authenticity ngegerus, lo. itu satu. Jadi karena kan ada kadang-kadang kita harus bisa toleran ya dan adaptif gitu terhadap pekerjaan gitu. Yeah. Tapi ya udah gitu. Itu gue biasanya kalau udah kayak pekerjaan-pekerjaan yang komersial banget yang mungkin ini sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang gue pikirkan, bagus menurut gue bagus, tapi ya klien gue mau, ya gue detach aja gitu. Gue tetap melakukan dengan standar dengan secara otentik bahwa standar gue harus tinggi, tetap bagus. Tapi secara selera, oke, gue ikutin mau lo. Cuma gue nggak usah tulis nama gue deh, atau gue nggak usah posting gitu loh. Jadi jalan tengahnya tuh di situ ya. Iya, dan yang setiap pada saat gue mengerjakan itu tetap di otak gue adalah ya cuan gitu. Jadi balance ndak. Kalau dengan musik gimana? Lo Santa Monica kalau musik gitu? beda. Musik itu adalah ranah dimana itu adalah passion. Jadi memang kita nggak mau compromise kalau di situ. Karena memang kita kan udah nyari cuannya di industri nih. Ya di musik ya udah, gue itu benar-benar passion project. Jadi memang makanya kan hiatusnya bisa 10 tahun gitu, 10 tahun. 10 tahun satu dekade ya hiatusnya ya. Tapi belum nggak bubar loh, nggak bubar. Nggak bubar. Cuma memang ya namanya seniman ada momennya di mana lo writer's block gitu. Lo lagi nggak terinspirasi ya. Terus daripada lo paksain, jadinya malah karya itu nggak genuine gitu. Nggak genuine. Ya udah mendingan nggak berkarya gitu. Kan kita kan bukan pabrik. Ya bukan robot ya. Ya kalau pekerjaan beda. Makanya gue bilang gue detach gitu loh. Biasanya kalau udah pekerjaan yang mengharuskan ya profesionalisme murni, ya udah terus gue detach. Ya udah mikirnya ini bekerja untuk hidup, untuk mensupport hidup gue dan mensupport karya gue gitu. Wah, ini penting juga sih, apalagi buat orang yang kerjanya 9 to 5 gitu ya. Betul. Yang dia ngerasa ini sebenarnya tuh bukan, gue nggak bisa fully express myself di sini nih. Karena ya itu mungkin perusahaan gede gitu. Betul. Kan, yang dia masuk udah dengan banyak visi misi dari perusahaan itu. Betul. Dia cuma mau nggak mau ya harus nurutin aja gitu. Tetap mungkin akhirnya lo harus ngeluangin waktu untuk lo tuh punya hobi. Betul. Yang bisa lo fully express yourself. Sama gimana juga pendapat lo? Cari sense of purpose juga gini. Pada saat lo bekerja, oke, visi misi perusahaan gitu ya. Tapi lo sebagai individu gitu, purpose lo apa sih kerja? Apa cuma nyari duit? Atau ada yang mau lo buktikan, validasi? Maksudnya pada saat lo mengerjakan suatu project terus lo berhasil mengerjakan itu dengan benar, terus atau enggak lo bisa jenjang karir lo naik, itu kan udah membuat suatu purpose dalam hidup lo. Jadi pada saat lo datang ke kantor tuh nggak cuma sekedar ya udahlah, yang penting selesai gitu. Itu kan jadinya hidup lo nggak bergairah. Nah, cuma ini kayak ngomongin healing ya, Nda. Nah, gue itu kenapa bilang bermusik itu passion. Jadi kalau misalnya gue kerja nih udah capek nih, udah sampai malam pun ya, waktu kerja di kreatif apalagi ya, itu pada saat misalnya pulang terus tiba-tiba latihan yuk, kita mau manggung, atau enggak rekaman yuk, itu gue happy banget loh, Nda. Itu kayak buat gue tuh kayak hilang tuh capeknya. Gue bisa rekaman sampai jam 3 pagi atau enggak latihan gitu tanpa ada capek gitu. Itu kayak healing. Atau enggak pergi ke acara musik yang teman-teman semua dan musiknya gue suka gitu. Jadi makanya gue bilang gue baru nyadar juga sih, kayak tadi kan kita sempat nih sebelum ini healing lah apa ya gue lagi mikir ya. Gue baru nyadar itu sih, Nda. Coba. Jadi memang musik itu dan circle di musik scene-nya musik yang gue suka ini itu bikin gue happy. Arti healing buat lo deh. Healing sebelumnya tuh, apa nih arti healing buat lo? Apa ya, bikin lo itu kayak reset ya. Sebenarnya kayak reset dari misalnya lo udah capek sampai sini gitu ya. Ya maksudnya lo setiap hari ketemu stres, ketemu masalah apa segala macam, udah capek. Gimana lo ngeriset itu balik sampai lo akhirnya dikompres, terus bisa untuk
happy lagi gitu mood lo gitu. Kayaknya sih itu ya. Tapi ada juga yang menurut gue tuh proses juga sih. Proses dalam arti ada kan yang kayak misalnya lo nggak sadar gitu, lo punya trauma-trauma dari dulu, terus lo nggak sadar kalau itu akhirnya manifestnya tuh ke hal-hal yang perilaku lo yang buruk gitu, atau gaya hidup lo yang nggak bagus gitu, dan itu lo nggak sadar, dan akhirnya pada saat lo menyadari itu lo pelan-pelan lo kayak mengobatinya dengan macam-macam lah caranya gitu. Ada yang kalau menurut gue sih satu awareness ya. Lo harus sadar dulu nih bahwa kadang-kadang kita kan denial nggak punya problem tuh kan, kayak enggak gue nggak kayak gitu. Pada saat orang nunjuk gitu ke kalau gitu misalnya lo tuh gini pasti kan lo udah yang enggak apa sih gitu. Kayak langsung pengen defense gitu. Iya, tapi begitu lo luangkan waktu sejenak terus lo mikir gitu, gue tuh ternyata egois sama orang misalnya gitu, atau enggak gue suka nggak pedulian sama orang, suka gini ternyata tuh karena gue ini itu lo awareness yang lo harus mau gitu, nerima gitu, awareness dan acceptance ya, bahwa iya ya gue nggak sempurna nih, gue banyak salah ternyata karena A B C D E. Dari situ gimana nih cara ngobatinnya gitu. Ngobatinnya ya macam-macam ya, maksud gue kan itu kan nggak bisa kayak lo ke dokter beli obat terus langsung sembuh ya. Maksudnya prosesnya sih panjang gitu. Makanya kalau gue bilang ya healing ada yang temporary, ada yang emang prosesnya panjang gitu. Long term gitu Oke. Nah kalau untuk yang temporary, selain lo kayak pergi ke acara-acara musik yang lo suka, terus termasuk latihan gitu kan untuk Santa Monica. Apa ya? Gue suka shopping online. Boleh dong. Lo suka browsing gue suka untuk e-commerce gitu. Gue suka, terus biasanya gue masukin keranjang, gak gue check out. Tapi itu ide bagus loh. Jadi ketika lo butuh, lo tuh udah ada filternya pegangan. Tapi memang kadang-kadang suka aja gitu. Ini ya, terus tapi gue selalu yang kayak gini, emang gue butuh ya? Enggak sih, ntar aja lah gitu. Iya kan. Keranjang lo suka kepenuhan dong. Iya, makanya jadi kerjaan gue adalah mereshuffle keranjang. Kalau udah penuh, yang ini kayaknya udah gak, ini delete, terus masukin keranjangnya. Gitu. Terus nonton video konten-konten yang receh banget gitu ya, maksudnya konten-konten komedi, konten-konten reality TV lah, kayak Kardashian kayak gitu-gitu. Gue tuh suka gitu, karena menurut gue tuh nggak usah mikir gitu. Itu kan lo butuh dikompres kan. Tiap hari udah ngeliat pekerjaan yang sulit, udah stres level tinggi. Kalau ngeliat Kardashian gitu kayak enaknya nggak usah mikir. Gitu. Terus ya konten-konten receh, konten-konten bayi-bayi gitu yang lucu-lucu lah gitu gitu. Terus pokoknya bisa bikin lo relax gitu ya. Dan kalau gue lihat kan juga lo suka posting kamar lo gitu. Itu kan kayak rapih mulu tuh kamar lo. Gue juga suka, salah satu yang membuat gue healing adalah beres-beres kamar. Kadang-kadang gue kalau terlalu santai gue malah jadi stres sendiri loh, Nda. Jadi kadang jadi dulu asisten-asisten gue tuh suka ngomong, Mbak liburan ya jangan lupa. Terus gue tuh pas lagi liburan kalau gue nggak ngerjain apa-apa gitu, gue malah jadi kayak itu, karena gue bilang human design gue tuh adalah happiness, gue tuh adalah sense of purpose gitu. Jadi makanya dulu gue kalaupun liburan nih pergi ke Bali gitu, gue kayak kita bisa kali ya photoshoot. Terus gue photoshoot gitu, terus tapi gue malah happy ndak gitu. Dibandingin itu ada gue tuh di situ. Ada, oh iya. Kok dia malah kerja ya? Gimana sih? Ya, tapi itu daripada gue disuruh ke pantai gitu, terus kita ngapain gitu. Itu kayak gue malah jadi kayak bingung sendiri gitu. Tapi ada momen dimana waktu abis COVID, gue sempat ada project di Bali nih. Project di Bali, gue terbang foto. Begitu selesai foto, besokannya tuh yang lockdown Delta. Jadi itu bulan Juli ya, yang kita bener-bener yang udah Bali tuh yang gue inget banget, orang cuma boleh keluar itu ke pantai. Dan sampai ada pecalang ya, pecalangnya itu yang suka polisi daerahnya, polisi adatnya tuh temen gue waktu itu naik motor jam
7 malam aja udah ditanyain mau kemana gitu. Orang nggak boleh bener-bener nggak, yang pokoknya lockdownnya yang bener-bener strict banget tuh, yang pas Delta ya 2021. Itu untungnya gue ngeren villa yang bagus dengan harga COVID ya. Dan waktu itu gue berdua sama temen gue nih, dia juga lagi WF, work from Bali. Terus ya udahlah kita share ya gini. Di situ kan nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lu cuma bisa ke supermarket belanja, masak di rumah, ya paling order GoFood, terus sore ke pantai gitu. Dan di situ yang gue ngerasa yang ya udah yuk, nggak usah stres mikirin kerjaan, nggak usah stres mikirin purpose, nggak usah mikirin purpose. Ya udah lo nikmatin aja gitu. Karena itu yang gue belajar, itu yang gue bilang secara pelan-pelan gue belajar untuk healing yang it's okay kok. Lo nggak ada yang harus lo lakukan. Bangun terus lo cuma duduk minum kopi, terus misalnya jam 4 sore udah minum wine gitu, it's okay kok. Itu nggak merinding loh. Lo nggak salah, lo bener. Dan di situ lucunya ya, gue ketemu orang-orang yang baik-baik banget dan yang kayak ngajarin gue untuk grounding yang kayak coba deh lo nggak usah pakai sepatu, lo jalan tuh di rumput, iya enak lo gitu, kaget lo gitu, terus kena matahari sambil ini, ternyata menyenangkan ya. Terus pergi ke pantai, terus ya udah jalan terus yang nggak pakai sepatu gitu ya, iya ya menyenangkan gitu. Terus ya udah di situ gue belajar untuk surrender terhadap keadaan bahwa lo nggak harus sibuk juga gitu, bahwa lo mungkin karena gue ada rasa bersalah kali ya, kayak merasa kayak kalau nggak ada yang gue kerjain tuh kayak kok lo nggak ngerjain apa sih gitu. Kok lo ngapain nih gini-gini. Nah itu gue sih enggak kok, ya udah lo, orang juga nggak ada yang ngapa-ngapain juga nih, orang lagi COVID gitu kan. Ya udah tuh di situ gue belajar untuk apa sih, diajarin meditasi lah kayak gitu-gitu. Terus menyenangkan sih. Dan ternyata nggak apa-apa kok sekali-sekali relax, have fun gitu. Justru harus sih. Maksudnya ngeluangin waktu untuk kayak gitu. Gue kadang-kadang gue ngerasa gue tuh suka anxiety berlebihan karena gue terlalu yang ayo nih ngerjain apa, harus ini serius banget gitu. Takut salah, takut ini, takut ini. Itu yang pelan-pelan gue kayak udahlah. Terus kalau misalnya nggak sesuai dengan ini gue udah mulai yang pelan-pelan. Ya udahlah. Nggak bisa perfect, tapi ya at least gue udah kerjakan sebagus mungkin. Gue udah yang kayak mulai pelan-pelan menurunkan target berlebihan, ekspektasi overachievingnya itu gitu. Dan ya udah gitu, gue nggak perfect banget ternyata. Soalnya pada saat gue tanya, enggak nih bagus kok Dit, oh berarti gue yang terlalu ekspektasi lebih kebanyakan nih untuk diri sendiri gitu. Betul. Wow, seru banget ya kalau udah bisa nemuin gitu kan, kayak apa sih yang selama ini bikin stres, bikin anxious gitu. Ternyata karena diri kita sendiri kan sebenarnya. Betul. Karena yang gue bilang tadi tuh awareness, itu gue melakukan self monolog sih Nda. Itu kayak di handphone gue rekam pakai voice note, ya udah gue ngomong aja gitu yang kayak apa yang gue suka terhadap diri gue dan apa yang enggak. Tapi benar-benar yang raw banget ya. Ini yang benar-benar hal yang kayak gue selama ini sadar gue tuh salah di situ, tapi gue malu gitu kali untuk even ke dalam diri aja itu malu untuk admit gitu. Gue ngomong panjang gitu. Habis itu baru ngomong kayak iya kok sebenarnya it's okay, lo nggak jelek-jelek banget kok, karena ada posisi positifnya A B C D E. Ya gue list aja gitu. Terus abis ngomong itu gue kayak lega, lumayan lega gitu. Oh jadi lo ngelakuin itu ya, kayak self monolog, record suara lo sendiri gitu kan ketika lo bercerita gitu. Itu kapan mulainya? Itu 2021 awal. Berarti emang pandemi tuh ngajarin lo banyak hal. Karena nggak bisa ngapa-ngapain juga, akhirnya ya udah gitu, terpaksa surrender kan. Kayak shifting fokus gitu. Mungkin tadinya lo fokus sama outer world gitu kan. Begitu ada momennya dapat lo jadi fokus ke dalam lo, inner world itu gue gitu. Kayak momen dimana yang namanya reset, yang tadi gue bilang healing tuh reset kan. Jadi dulu kan semuanya tuh kan fokus adalah kerja, achieve ini.
lo nggak dikasih nafas gitu, tiba-tiba dep lo terpaksa harus stop. Terus kan lo jadi nggak bisa ngeliat keluar, lo mulai ngeliatnya ke dalam kan. Yes. Ke dalam tuh apa? Terus ya udah, terus oh iya gue selama ini kadang-kadang lupa say thank you sama yang di atas. Padahal gue udah dapat banyak banget blessing gitu dalam hidup. Kayak gue fokusnya malah yang kayak, aduh gue harus apalagi nih. Tapi gue nggak ngeliat yang ada di depan mata gue atau yang udah terjadi sama gue tuh blessingnya banyak banget gitu. Nah itu pelan-pelan satu-satu ya kayak gitu deh. Sebenarnya itu sih, jadi lebih ngeliat ke dalam ya ndak. Iya. Oke, berarti untuk root cause-nya udah tahu ya. Lu apa yang bikin lo kayak overachieving? Udah. Apakah yang tadi yang lo bilang? Ada, itu salah satu. Enggak, itu kan faktornya banyak ya. Itu satu. Kedua ya mungkin gue ngerasa mungkin gue dari kecil kan suka baca buku ya. Terus buku-buku zaman dulu itu kan emang apa ya, gimana ya, ada tuh yang satu tokoh yang dimana emang ini kayaknya penulisnya agak misoginis juga sih kayaknya gue rasa ya. Tapi dimana tuh si tokohnya itu dia kepengen banget jadi anak cowok gitu. Oke. Ya itu makanya gue bilang itu kan patriarki dari nah tapi kan dulu kan sumber bacaannya kan buku-bukunya cuma itu gitu kan. Kita nggak, dan dulu kan masih politically incorrect gitu kan. Nah terus kalau di situ tuh kan banyak dimana cewek portraynya itu adalah pada saat lo menjadi superhero atau menjadi ini, lo harus bisa maskulin gitu. Iya kan. Jadi kan tetap sosok ideal tuh adalah harus seperti cowok gitu, ya kan. Nah itu yang jadinya mungkin karena dari kecil bacanya itu kayak hal kayak begitu embedded ke gue secara nggak langsung. Secara nggak langsung gue berpikir bahwa kalau untuk achieve something gue harus bisa sukses, gue harus energinya maskulin gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Padahal lu udah built in-nya maksudnya sosok feminin kayak cewek kan, nama juga cewek gitu kan. Karena gue juga percaya setiap orang tuh ada sisi maskulin sama feminin dalam dirinya. Cuma ya kalau dia cowok lebih mudah untuk apa ya, mengimplementasikan masculinity karena secara bentuk, secara shape udah maskulin gitu kan. Kalau cewek lebih mudahnya feminin. Nah, lo nih karena baca bahwa kayak shape-nya feminin tapi sebisa mungkin semaskulin mungkin gitu untuk mencapai sesuatu. Dan jadi kayak dulu gue ngerasanya itu sebelum ada term pick me ya. Gue tuh ngerasanya secara nggak langsung gue udah pick me banget gitu. Karena kayak gue ngerasa kayak nggak boleh cengeng gitu, nggak boleh drama, nggak boleh ribet, nggak boleh ya hal-hal yang kayak dulu kan dibuatnya kan seakan-akan hal-hal yang feminin, girly gitu itu kayak nggak penting gitu. Bukan nggak penting ya, kayak apa sih gitu, manja apa, itu kan hal yang feminin tuh. Sifat-sifat traits feminin tuh dibikin tuh itu menjadi minoritas gitu, nggak bagus gitu. Harusnya lo harusnya maskulin gitu. Nah itu makanya gue bilang di situ lah gue mulai kayak nggak juga. Terus dan ini gue udah mulai belajar Rinda untuk menikmati menjadi feminin aja. Kayak misalnya ada dulu kalau misalnya mau dibantuin nggak diet ini enggak deh, nggak usah, gue bisa sendiri gitu kan. Wah gue merasa itu wah gue strong gini. Kalau sekarang iya deh boleh. Enak juga ya ditolongin sama dianggap lemah, dianggap apa feminin yang gini, yang kayak butuh juga pertolongan, yang kayak enak juga ternyata gue nggak harus selalu kuat. Mau dijemput nggak? Boleh juga gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi gue udah mulai pelan-pelan menikmati aja, enjoy your surrender juga sebenarnya gitu. Jadi nggak harus gue selalu, ya ada lah momen-momen dimana tetap harus bisa strong handle gitu ya. Semua. Tapi pada saat feminitas lo itu bisa menjadi advantage, why not gitu. Privilege ya. Kalau tadi lo juga ngomongin trauma gitu kan, lo nyadar pas lagi lockdown itu, kita nggak lockdown, apa sih istilah tuh, PPKM, PSBB itulah ya. Lo jadi kayak mulai ngulik apa sih sebenarnya trauma-trauma gue yang bikin gue tuh jadi kayak gini gitu. Nah untuk trauma lo sendiri, apakah juga sama kayak yang tadi lo ceritain terkait
kayak dibandingin sama cowok, terus kayak itu satu. Banyak sih ndak trauma secara nggak langsung kali ya, maksudnya kayak orang tua mungkin nyokap bokap gue dulu sibuk gitu-gitu, jadi gue selalu berusaha untuk kayak nyari atensi mereka tuh dengan prestasi gitu loh. Aku bisa nih ya gitu, aku kayak gitu. Which is gitu. ada bagusnya. Iya. Iya. Itu sih salah satunya. Terus kayak apalagi ya? Itu sih terutama sih. Kayaknya gue ngeliat kenapa gue sok tough banget dalam hidup tuh karena ya itu dari kecil kayak ngelihat laki-laki itu dirayakan, perempuan enggak gitu. Oke. Ya kalau yang dari gue pelajarin juga sih, tadi kan gue mikir kalau trauma itu adalah sesuatu yang harus kita sembuhin gitu kan. Which is ada benernya juga, tapi di sisi lain ternyata kita juga harus berterima kasih sama si trauma itu. Betul. Karena dengan adanya trauma itu kita akhirnya jadi kebentuk kayak sekarang. Kayak lo sekarang udah bisa mencapai banyak hal gitu kan. Dan tergantung yang tadi gue bilang kan gak semua orang berani gitu untuk mengekspresikan dirinya, untuk kayak nunjukin apa aja skill-skill yang dia punya. Kadang juga kayak ada rasa gak pede gitu. Kalau lo kan kayak gue ngelihatnya kalau bisa gue tunjukin nih apa yang gue punya gitu. Kalau bisa gue contribute lah apa yang gue punya gitu untuk kerjaan gue yang ujung-ujungnya ya bisa menginspirasi orang misalnya kan. Tapi kan gak selamanya hal itu bagus ya. Itu kan kalau misalnya terlalu berlebihan jadinya membuat orang di sekitar lo merasa bete juga ya. Ini apaan sih nih orang gitu. Kayak gue sih ngerasanya gitu ya. Banyak orang-orang yang mungkin kan gak semua orang bisa mengerti jalan pikiran lo gitu. Tapi kan mungkin mereka bisa merasakan impact dari apa action lo gitu. Jadi itu yang gue rasa pada saat gue terlalu fokus, terlalu ekstrim di situ, orang di sekitar gue jadi gak nyaman gitu. Itu yang gue akhirnya belajar bahwa lo gak bisa gitu. Lo harus bisa pelan-pelan mengurangi itu, mengurangi keekstriman lo ini supaya orang di sekitar lo juga nyaman. Karena kan lo hidup gak sendiri. Iya gitu. Berarti kalau untuk long term healing yang lo lakuin tuh udah apa aja nih? Gue memulai dengan gaya hidup sih. Jadi kayak dulu karena gue terlalu fokus kerja, gue sampai gak memperhatikan diri sendiri gitu. Jadi yang fokus gue adalah yang bagus adalah hasil kerjaan gue. Guenya terlupakan gitu. Gue hidupnya gak sehat, tidurnya berantakan, kerjanya overwork, terus gak olahraga gitu. Nah akhirnya gue rubah tuh semuanya dengan stop ya gue sekarang tuh bener-bener jam 6, misalnya jam 6, jam 7 begitu gue udah pulang dari kantor, gue udah gak bawa laptop gue tinggal di kantor enggak. Gue gak mau buka-buka. Ya kecuali urgent banget ya. Udah gue gak mau. Karena dulu gue gak bisa. Iya lo kayak tiap saat lo iya sampai weekend kan gue masih kerja kan. Weekend sampai liburan pokoknya lo. Nah kalau sekarang bisa bawa laptop tuh. Gue udah stop itu. Oke. Rasanya aneh sih. Cuma ya udahlah. Ini progres kan. Tapi gue gak mau guanya yang jadi hancur gitu. Jadi korban. Jadi gue merubah lifestyle dalam arti gue makannya jadi bener, gue bener-bener stop gula, stop makanan-makanan yang nggak sehat, terus gue hampir stop alkohol juga gitu. Dulu hampir kan, ya, karena masih kadang-kadang masih diundang acara, ya udah minum dikit, cuma gue udah nggak yang kayak dulu kan, tiap weekend ayo pergi minum ini party gitu. Sekarang gue mikirnya, aduh gue kalau ntar gue minum kebanyakan, besok pagi gue nggak bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa olahraga. Karena ada yang harus gue lakukan, yaitu olahraga gue juga tiap hari gue olahraga. Terus itu sih, itu dari lifestyle ya. Kalau dari lifestyle, taking care of yourself gitu nah ya. Terus mulai treatment ke dokter, kayak misalnya ke dokter. Dulu kan gue paling males ya suruh pergi ke dokter kulit. Facial tuh kayak buat gue tuh, aduh kan kalau facial tuh lo nggak bisa ambil kerja kan. Jadinya tuh kayak, gue gak mau ninggalin kerjaan gue, bisa nggak sih gue ngelakuin sesuatu tapi sambil kerja juga. Iya gitu. itu makanya nggak bisa. Makanya gue dulu paling ya, karena gue yang ya udahlah tidur aja sambil facial biar lo nggak mikirin harus balas email gitu. Terus apa lagi ya?
Itu sih dari lifestyle. Kemudian sholat. Sholat tuh dulu gue kan masih suka kayak buat apa ya, gue nggak ngerti bahasa Arab juga artinya apa gini. Tapi pada saat sekarang gue rubah mindset gue adalah sholat itu gue untuk being humble aja gitu. Humble dalam arti gini, di saat itu gue ngerasa gue mau curhat nih sama yang nyiptain gue gitu. Gue mau curhat, gue mau ini. Jadi biasanya ya walaupun pakai doa Arab, tapi di dalam yang otak gue tuh adalah gue cuma ngomong thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you hari ini gue ada ini ya, thank you anak gue sehat, thank you apa. Tapi ya gue ngomongnya ya walaupun gue gak ngerti ya doanya. Sampai gue pernah tuh gue baca tuh kayak terjemahan Quran gitu kayak tetap aja gue gak ngerti, bingung. Karena bahasanya puitis dan banyak ya maksudnya cerita-cerita zaman dulu kejadian itu gimana dan emang kita kayaknya harus menginterpretasikannya sendiri sih. Akhirnya gue itu kan kayak udah semacam otomatis ya karena lo dari kecil udah belajarnya gitu ya. Tapi yang di kepala gue adalah terima kasih gitu. Oke. Dan sholat kan juga ada waktunya kan kayak sehari 5 kali gitu. Jadi lo kayak diingetin terus nih. Oke ini udah waktunya. Walaupun gue belum yang 5 kali ya. Belum yang 5 waktu ya. Iya gue belum 5 waktu. Gue soalnya gue paling malam sih, malam sama pagi. Itu gue yang pasti gue usahain banget karena gue juga ngerasanya kalau sholat di siang hari tuh suka diburu-buru, jadi nggak kusyuk gitu loh. Sedangkan kalau malam kan gue udah bisa sambil ini terus bisa relax di rumah gitu kan. Kalau udah malam kan ya di rumah. Terus sambil doa, ada kayak doa zikir gitu, gue zikir terus meditasi tuh jadi kayaknya gue sekarang ngelihatnya kalau sholat itu gue ngobrolnya ke atas ya, vertikal gitu ke atas. Kalau meditasi tuh kayak ngobrolnya ke dalam. Kayak biasanya gue tuh sambil meditasi kayak kenapa begini ya, terus tiba-tiba gue mikir kenapa tadi gue makan itu ya, tapi terus ya udah gue biarin aja gitu loh. Dia biarin ya, at least lo cuma observe aja pikiran-pikiran lo itu kan. Emang itu sih meditasi kan. Karena kalau untuk stop pikiran tuh nggak bisa. Itu bisa. Mungkin lo udah level yang Dalai Lama kali itu kayak gitu. Kalau gue kayaknya belum. Gue masih level yang lagi tengah-tengah kusyuk, tiba-tiba gue mikir enak kali ya kalau makan ini pakai sambal, tapi habis itu gue kayak tapi kan itu kan kalori, terus kayak tiba-tiba kenapa gue berantem ya di otak gue ya. Emang gitu tuh ya. Awalnya dari self talk ya kan, lama-lama tuh jadi anxious. Iya, terus gue kayak suka ngalamin kayak gitu. Terus gue tuh suka misalnya lagi meditasi, terus gue tuh suka tiba-tiba gini, ini kalau gue buka mata tiba-tiba ada setan gak ya depan? Lo pernah gak mikir kayak gitu? Gue tuh suka tiba-tiba gitu loh Nda. Terus yang kayak gue ngintip, jadi buka mata tuh pelan-pelan kayak ngintip gak ada. Aman gak ada setan. Soalnya dulu tuh inget banget gue ditakut-takutin kalau ada dulu kan cerita-cerita horor lah teman-teman ya. Ada kan lagi sholat tiba-tiba lagi sujud, terus pas dia begini ada setan depan mukanya. Gue tuh masih trauma loh Nda. Kadang-kadang gue suka, makanya kalau lagi sholat gue nyalain lagu yang kayak lagu-lagu meditasi gitu tuh biar ada suara. Gue suka tahu tuh, jadi gue kalau pas lagi angkat gue gak mau tiba-tiba ada depan gue setan lagi nderuwo gitu. Kalau gue bukan sholat, kalau gue pas wudu. Karena kan lu cuci muka kan. Cuci muka nih begitu lo lihat kaca tiba-tiba gigi lo ada taringnya itu gitu. Gue juga suka takut sih ya namanya cuci muka tuh pas wudu kan. Ya udahlah ya. Itu mungkin part of yang harus kita healing juga tuh trauma itu. Dan sekarang nih lo kerja di perusahaan keluarga Mbak. Betul. Boleh ceritain dong. Ini perusahaan di bidang kesehatan ya. Betul. Alat-alat kesehatan ya. Namanya Mandara Medica Prakasa. Nah, ini dari kapan Mbak lo mulai startnya? Mulainya sebenarnya udah mulai belajar untuk terjun ke situ tahun lalu ya. Tapi baru seriusnya di tahun ini. Maksudnya benar-benar full time di tahun ini. Gimana rasanya nih kerja di perusahaan yang apalagi beda industri ya. Tadi kan creative industry, terus nih healthcare gitu. Beda banget. Tapi gue senang belajar ya. Jadi kayak buat ya karena itu ada overachiever-nya itu kan. Masih jadi, ada tuh ya? Masih dong. Jadi gue tuh kayak gue gak boleh kelihatan bodoh gitu kan. Iya gue pokoknya pride-nya yang pokoknya gue gak mau kelihatan bodoh, ya udah gue belajar mati-matian deh tuh belajar.
mengenai dunia medis, belajar produk-produk, ya kayak udah kayak sistem kebut semalam lah. Tapi ya gue juga mengaplikasikan dari sisi kreatif industri itu seperti apa gitu. Karena kan medis ini kan benar-benar ya strict lah gitu. Tapi kan secara kalau misalnya kita mau pameran gitu-gitu kan booth juga harus keren dong. Nah itu kan butuh sisi kreatif. Atau enggak katalog juga tetap keren dong kayak gitu-gitu. Jadi lo masih bisa make nih ya video, sisi kreatif lo dari waktu lo kerja di kreatif industri untuk video kerjaan operasi sekarang. Misalnya kayak kita dampingin dokter, terus kita bikinin video yang bagus supaya dokter juga mau posting di sosial medianya, dan akhirnya ada edukasi juga buat masyarakat gitu. Karena kan dokter kan sibuk ya. Mereka mana kepikiran sih bikin, ya kecuali beberapa dokter ya yang emang itu antara dokter atau content creator gitu ya. Terus tapi kalau dokter-dokter yang gue temuin ini memang benar-benar yang sibuk banget. Mereka tuh nyembuhin pasien kan mereka belajar lagi. Jadi cuma kan akhirnya banyak yang orang nggak tahu gitu, pasien-pasien yang bahwa ternyata ada penyakit ini, misalnya karena gue banyak di bidang mata ya, minus lo tinggi, lo nggak bisa di laser misalnya karena kornea lo terlalu tipis, lo tuh bisa gitu ndak di implan lensa gitu. Terus kalau implan lensa tuh juga ada yang bisa sampai nyembuhin silinder lo juga gitu. Gitu. Wah ini menarik ya. Jadi butuh episode khusus nih untuk ngebahas implan lensa. Ya kayak maksud gue tuh sebenarnya menarik banget kayak dan yang lucunya gue di dunia medis itu ada rasa kayak sense of purpose gue-nya bukan lagi menciptakan, misalkan kalau dulu di kreatif kan menciptakan sesuatu yang indah yang bikin orang tuh merasa terinspirasi. Kalau ini tuh kayak ada gue bisa bawa produk yang bagus untuk dokter dan juga untuk pasien, bisa bantu mereka untuk kualitas hidup yang lebih baik gitu. Wow. Jadi gitu. Udah kayak lebih udah nambah lagi nih ya sense of purpose lo gitu ya. Jadi dari sisi keindahannya ada gitu kan. Di indahannya ya tetap di kreatif ya kan? Karena gue masih ngerjain project-project di luar itu. Tapi juga ada pengen ningkatin kualitas hidup. Wow. Karena gue tuh jadi seneng ngeposting ya, misalnya waktu itu gue posting ya bahwa ya yang soal implan lensa gitu ya. Terus teman-teman gue yang banyak banget yang nanya gitu, nge-DM ya, nge-reply balik yang bisa ya Dit, gue tuh selama ini misalnya gue tuh pengen lasik nggak bisa gini. Istri gue ini terus jadi kayak nanya gitu ke gue, terus gue ternyata banyak yang nggak tahu ya. Gue juga baru tahu gitu kan sebenarnya baru tahun, maksudnya gue juga nggak tahu kalau emang ada teknologi itu gitu. Dan orang juga nggak ngeh gitu, karena edukasi atau berita mengenai teknologi medis yang kayak gitu-gitu kan hampir jarang ya. Dan ini pertama kalinya ya lo kerja bareng sama keluarga nih, karena kan sebelum-sebelumnya di majalah fashion. Betul. Terus kayak sebagai freelancer untuk creative director itu kan bekerja sama orang di luar keluarga lah gitu. Nah ini gimana nih rasanya? Lebih berat sih. Gitu. Kalau sama orang asing itu kan ya udah lo profesional aja. Kalau sama adik gue sendiri kan kadang-kadang ada rasa kayak gue pengen ngomong. Kalau dulu kan gue orangnya kan nggak ada filter ya ndak ya. Kalau misalnya gue bilang ini jelek gini. Tapi kan kalau misalnya sama adik gue sendiri kan tentunya ada rasa lu jadi berantem saudara gitu. Jadi bukan berantem profesional gitu. Tapi ya udah, itu gue belajar lagi. Memang hidup itu adalah belajar terus sih. Gue selalu yakin itu sih. Dan kayak never ending learning process ya. Malah seneng gitu. Gue berarti nih pelajaran gue baru, berarti hidup gue masih panjang nih. Kalau lo udah nggak ada pelajaran baru lagi, kayaknya udah kayaknya waktu lo di dunia udah habis. Kalau gue kayak masih panjang nih perjalanan gue gitu. Sama itu yang memotivasi hidup juga sih ya, ketika ada sesuatu yang baru yang lo pelajarin gitu. Cuma kan emang kadang learning process itu juga painful ya. Karena untuk lo proses sampai akhirnya lo bisa nangkep lessonnya tuh banget.
kadang gemes, nyakitin, kadang bikin gak sabar tapi juga. pada saat lo udah ngelewatin, terus lo ngeliat ke belakang tuh kayak bego banget sih gue. Iya kan? Gitu ya? Iya kan? Bego banget sih diri gue dulu kok semudah itu ya, bodoh loh gitu. Kalau gue sih ngeliat ke belakang kayak oh iya ya, Iya kayak kan? diingetin Kayak emang gitu gampang ya. prosesnya, emang gitu. Jadi kalau sekarang juga lo rasanya berat, inget itu deh. nanti di depan lo juga ketawa-ketawa. Akan Tapi ketawa-tawa. kalau nggak ada proses, malah lo rasanya jadi nggak happy gitu pada saat lo Iya, achieve something tuh kayak benar. kosong aja gitu. Iya kan? Iya. Ya Tapi karena kalau lo udah bersusah-susah tuh kayak pada saat dar jadi tuh kayak wah gila ya. lo Gini, tahu gini. artinya puas, artinya seneng karena lo pernah ngerasain yang sebaliknya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke healing anthem lo nih. Ini cocok banget karena gue juga sempat ada momen waktu itu, momennya healing journey lah sendirian gitu kan. Gue pergi ke Bali 3 malam 4 hari dan itu kebantu banget lewat gue dengerin lagu gitu. Dengerin lagu yang akhirnya shifting overthinking gue ini jadi kayak fokus dengerin lagunya, terus jadi kayak fokus sama feeling, dan itu bener-bener nggak, liriknya yang bikin lo jadi iya lirik sama semuanya ya, instrumennya segala macam gitu. Makanya gue bikin healing anthem ini gitu, dan ternyata emang semua orang ada aja lagu-lagu yang bisa bikin mereka tuh kayak kebantu lah happy untuk gitu. healing prosesnya. Ini lucunya Nda, gue tuh bikin lagu nih, misalnya gue tuh nggak tahu kenapa, tapi semua fans-fansnya Santa Monica tuh semuanya bilang kalau lagu-lagunya Santa Monica itu ngebantu mereka dari depresi, dari bipolar. Maksudnya bukan nyembuhin ya, tapi ngebantu dalam proses mereka healing itu. Gue banyak banget dapat DM seperti itu loh. Sampai ada yang waktu itu hampir bunuh diri, terus dengerin lagu Santa Monica, karena dikasih sama temen lo kok itu album. Ntar gue ceritain off the record ya. Terus dikasih lagu albumnya Santa Monica, terus dia kerasa kayak jadi punya harapan lagi gitu. Dan sampai dan kebanyakan yang orang yang bipolar apa gitu ya, pas dengerin satu album mereka ngerasa kayak ngebantu ngelewatin manic episode-nya mereka itu. Ini album yang mana nih Mbak? Curiouser and Curiouser. Oh, Curiouser and Curiouser. Tapi emang itu lagu kan emang agak-agak satu album itu kan emang kayak episode ya. Jadi kayak ya ada kayak kamar-kamarnya gitu yang emang kompleks gitu. Ada lagunya. chapter-chapternya ya. Betul. Nah, lo waktu proses bikinnya tuh gimana tuh Mbak? Karena kan lirik nih kayak semua lo ya. Lirik gue ada beberapa Iup yang bantu, maksudnya masukin. Kalau Iup kan prosesnya dia bikin musik tuh dari mimpinya dia kan, kayak apa yang dia lagi ini, terus atau enggak, makanya musiknya kan agak surreal gitu. Kalau gue lirik kan memang dari pemikiran gue, dan kadang-kadang gue lagi nonton film apa, tiba-tiba gue kepikiran, gue nulis, gue dapat inspirasi dari ketemu apa, gue nulis gitu. Oke, maksudnya berarti awal lo bikin itu tuh nggak diniatkan untuk ini bisa healing orang apa segala macam. Mana ada. Iya. Enggak lah, itu benar-benar. Gue dulu bikin musik cuma pengen bikin musik keren yang bikin gue nanti bangga gitu denger itu, terus ya udah sesuatu yang membanggakan lah gitu kan. Tapi nggak pernah ada kepikiran itu, makanya gue kaget gitu. Iya, itu the power of emang interconnectedness ya. Jadi kayak emang kita tuh musik tuh memang ada yang bisa memang ada frekuensinya tuh bisa nyembuhin perasaan kita gitu loh. Iya, dan kita nih sebagai manusia tuh juga bisa jadi instrumen untuk mengalirkan energi itu. Tinggal gimana kita bisa siap aja sih, ya kan? Karena kan juga mungkin lo bingung gitu kan, tiba-tiba kok gue dapat ide ini sih. Mungkin di saat itu lo lagi kondisi lagi siap tuh. Ada nggak sih momen lo kayak susah inspired gitu, dapat ide atau mungkin untuk implementasiinnya gitu? Kayak nyalurinnya. Ada gak sih momen-momen lo kayak susah gitu? Sempat ada yang kayak lagi stuck gitu ya. Terus gue kayak di situ gue men-shutdown diri gue dari semua. Karena gini Nda, ternyata ya setelah gue melihat ya, mengalami ya, lo tuh terinspirasi pada saat, inspirasi tuh datang paling deras pada saat lo lagi sedih. Lo lagi bahagia itu nggak akan keluar tuh, karena pada saat lo bahagia kan energi lo kayak udah ada gitu kan, itu kan.
pada saat lo sedih kan lo bingung untuk menyalurkan itu kemana gitu. Terus lo jadi lebih ngeliat ke dalam, terus disitulah baru untuk menyalurkannya lebih gampang lewat karya. Jadi itu yang lo alamin ya. Okay. Akhirnya waktu itu gue dulu karena kok lagi happy mulu nggak bisa nulis, gue men-shutdown diri gue 2 hari, 3 hari nggak keluar kamar gitu. Terus gue nonton yang sedih-sedih. Oh, lo gitu. sengaja kayak gitu? Sengaja deh, karena dulu ada momen dimana kok gue nggak pernah sedih ya gitu loh. Gue happy mulu gitu. Itu. Oh iya? Ada. Itu kapan sih? Ada tuh ya. Sebelum pandemi? Kuliah, zaman kuliah. Oh. Zaman kuliah kan nggak ada. Iya, stresnya ada. apa sih? Stresnya cuma mikirin nilai kuliah kan, sama drama-drama pergaulan anak kecil gitu kan dulu nggak ada yang signifikan gitu. Akhirnya lo bener-bener kayak nge-lockdown diri lo sendiri. Nge-lockdown diri gue sih, terus nontonnya filmnya yang sedih-sedih gitu. Terus di situ baru tuh akhirnya bisa. Akhirnya keluar tuh kayak lagu apa ya, The Sun ya kalau nggak salah ya, gue tuh nulis tuh. Oh, itu pas lo masih kuliah ya? Masih kuliah. Oke. Iya. Sekarang kita masuk ke healing anthem pertama lo nih. Jadi gue waktu itu udah minta 5 healing anthem yang Mbak Idit. Dan yang pertama yang dipilih adalah Here and Now by Swing Out Sister, British pop group. Yang mana lagu ini diambil dari album Shapes and Patterns yang rilis tahun 97. Suka sih judulnya gue Here and Now. Kayak ya itu inti hidup ya. Kayak gimana caranya lo selalu bisa be present gitu. Betul. Jadi itu jadi gini, itu lagu-lagu yang gue pilih tuh ada beberapa yang Here and Now itu adalah lagu pertama kali gue belajar nyanyi. Karena kan dulu kan gue nggak tahu kalau gue bisa nyanyi ya, sampai ketemu Iup ya, buat terus bikin Santa Monica. Jadi dulu suara gue, ya maksudnya gini, tone vokal ada, itu makanya kenapa Iup nyuruh gue jadi penyanyi gitu kan, vokalis Santa Monica. Tapi kan nggak punya teknik ya. Lo cuma punya tone tapi gak punya teknik kan lo sama aja bohong gitu. Makanya dulu awal-awal nyanyi kan di panggung langsung diceburin, ayo manggung gitu. Kan suara gue fals terus apa geter-geter lah. Wah yaudah pokoknya pitchnya berantakan. Akhirnya gue dulu kerjaannya di mobil dengerin lagu yang kalau gue suka dan gue anggap susah nyanyinya. Gue dengerin sampai 100 kali terus ambil gue nyetir tuh sampai gue bisa nyanyiin. Dan itu lagunya tuh apa ya, secara komposisi tuh bener-bener yang bikin lo tuh kayak ngerasa uplifted banget gitu. Apalagi pada saat lo bisa, kan itu kan sampai dia tuh range vokalnya lebih tinggi dari gue kan. Pada saat dia bisa sampai yang vokalnya tinggi dan gue bisa hampir nyampe ke situ, gue kayak iya itu. Ada kepuasan tersendiri ya. Tapi memang secara musik juga bagus gitu. Oke, ini dari tahun 97 banget nih. Lo pertama kali denger lagu ini tuh kapan? 2001 ya kayaknya ya. Itu dulu karena temen gue, ya itu dari teman-teman online ngirimin rekomendasi lagu ya gitu. Oke, iya zaman dulu tuh tuker-tukeran playlist itu sering banget ya. Sebelum dan ada kan kayak nggak ada kayak Spotify. Iya, belum ada music streaming app kayak sekarang, lebih gampang. Dulu tuh bener-bener ya kadang ngasih kaset ya. Dulu ya itu sama ngirim di MIRC kan dulu. Iya dengan koneksi yang lama. Oke, lanjut nih ke healing anthem kedua, Summer Sun by Coop, electronic jazz duo from Sweden. Dari album Waltz for Coop ya yang rilis tahun 2001. Nah itu gue beli di Aksara tuh itunya, apa CD-nya, si Coop itu. Ya itu biasa kan anak-anak dulu kan Aksara kan teman-teman juga tuh yang kerja di situ. Lo mesti denger ini Dit gitu. Terus gue beli dan gue suka banget tuh satu album. Dan yang Summer Sun itu lagunya paling happy lah di situ. Dia jazz yang swing happy gitu. Dan itu juga itu buat belajar nyanyi juga. Karena ada satu bagian part yang dia kayak pokoknya susah lah. Dan itu gue bisa akhirnya setelah 100 kali juga dengerin nyanyi ulang akhirnya bisa. Gue sih denger lagu ini tuh kayak bener-bener pagi-pagi lo buka jendela terus kayak sunshine. Ya kan happy banget kan. Nah kayak gue selalu suka deh dengerin itu. Oke, lo rutin lo dengerin lagu-lagu healing anthem? Pasti masuk, enggak sih. Tapi itu 2 lagu itu pasti selalu ada kalau di playlist gue karena ya itu gue masih suka buat latihan nyanyi. Oke. Kalau healing activity favorit lo nih Mbak?
Apa ya? Olahraga mungkin atau Enggak sih, olahraga meditasi? itu lebih olahraga itu lebih karena habis itu dapat endorfin ya. Apa dopamin apa endorfin sih? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. endorfin. Lebih ke endorfin. Gue sebenarnya seneng ketemu teman-teman sih, teman-teman yang seru ya. Atau enggak dia itu datang ke acara musik. Kayak kemarin tuh ada acara musik kan, sempat hari Selasa. Ya udah gue bela-belain dari kantor gue datang. Cuma pengen nonton dan cuma walaupun gue nggak sampai selesai karena udah capek banget ya. Tapi di situ ketemu orang, temu yang energinya. Rasa nggak sih lo kalau lo lagi di satu ruangan dengan orang yang energinya sama gitu, vibrasinya tuh nyambung gitu, lo happy kan? Iya. Itu sih. Lo jadi keangkat juga gitu, ke bawah. Oke, berarti lo tipe yang doyan euforia juga ya? Euforia. Iya gak sih? Kadang kalau ketemu temen, kalau gue sih ngerasa ada euphoric moodnya tuh. Ada gitu. Which is euphoria juga yang gue cari tahu tuh bahasa Latin yang artinya tuh sehat gitu. Gue senang sih kayak misalnya terutama ya itu yang kalau berada di lingkungan yang semuanya ya sama lah kesukaannya sama ininya gitu. Tapi lo tuh termasuk yang introvert atau extrovert sih Mbak? Kayak gue tengah-tengah deh Nda. Oh, ada momen yang introvert banget juga ya. Ada momen yang gue tuh harus kalau lagi di keramaian terus gue udah mulai gak nyambung nih atau gue gue capek gitu, gue bisa tuh nyendiri atau ayo gue pulang aja deh gitu. Dan gue bisa juga recharge-nya karena ketemu orang yang seenergi ya, maksudnya energinya sama. Atau gue recharge-nya karena gue di rumah ya udah melakukan apa yang gue suka aja gitu. Oke. Kalau moment of solitude gitu, lo pernah nggak Mbak yang kayak emang sengaja kayak gue harus menyendiri dulu deh nih dengan tujuan? Ini lagi di tahun gue ngerasa di 2024 ini gue lagi solitude banget nih karena banyak pekerjaan kan. Dan semua nggak tahu entah kenapa semua orang 2024 nih memang lagi sibuk dengan pekerjaan masing-masing loh. Kayak tahun ini tuh lagi udah bermain-mainnya berkurang gitu. Makanya begitu ada ajakan acara apa langsung gitu ya. Enggak juga sih Nda. Oh enggak gue ya? tuh gue masih malah kadang-kadang sekarang yang kecuali gue nggak enak karena udah diundang ini kalau gue nggak ini enggak, gue di rumah aja. Gue sekarang Jumat malam, Sabtu malam aja senengan di rumah. Oke. Kalau di rumah yang activity yang paling lo suka banget, apakah beberes? Berberes enggak sih, enggak gila. Ntar gue dipikir kayak ini OCD banget enggak. Gue tiduran sih Nda. Kayak lo meregang di tempat tidur gitu, enak banget. Makanya gue tuh sekarang investasi gue adalah ke kasur, bantal, spray yang enak gitu. Iya kan? Bikin tidurnya lebih berkualitas. Betul. Gitu ya. Oke, kita masuk ke healing anthem ketiga. Yang lo pilih di sini adalah Samba de Ben Show by Bebel Gilberto. Bener gak tuh gue ngomongnya? Dari album Tanto Tempo yang rilis tahun 2000. Itu, gue kenapa suka banget lagu ini karena waktu yang gue bilang gue di Bali stuck di villa itu, itu tiap sore ya udah gue dengerin itu lagu. Oh ya? Dan cocok banget Nda. Lo udah denger belum? Udah. Keren ya lagunya tuh kayak lo berasa. Itu kan lagu film Eat, Pray, Love. Eat, Pray, and Love. Itu gue pertama kali denger lagu itu di film itu. Dan itu kan adegannya di Bali. Terus pas gue lagi di Bali itu tiba-tiba gak sengaja keputar dari playlist yang random gitu. Terus gue emang cocok nih lagu gitu. Jadi terus kayak lo anggap bayangin nih magic hour, terus net kolam renang, terus minum rose gitu. Enak deh. Iya. Emang moment of synchronicity tuh Iya. yang paling kadang melegakan juga itu kayak universe lagi bilang ke kita kalau lo lagi on the right path nih. Lo lagi dikasih blessing nih ini. Iya, gitu. jadi kayak keep it that way, kayak semacam itu sih gue ngerasanya. Moment of synchronicity lo lagi sering ngalamin itu nggak? Atau kayak iya nih gue kangen udah lama enggak gitu? Ada beberapa. Gue jarang ngeh sih ya kayak gitu ya. Tapi ada dulu ya itu kadang-kadang musik sih yang kayak bikin, misalkan lagi, gue ingat banget tuh dulu dari acara di Lembang, terus turun jam 6 pagi nih, turun balik ke Bandung kota maksudnya. Itu
pas banget mataharinya tuh kayak pink gitu kan, karena lagi sunrise. Lagunya M83 yang Run Into Flowers Oh iya tuh enak banget. gitu kan. Terus habis itu lagunya Radio Dab yang Kinon Boys itu kayak pas aja gitu momennya. Itu kayak itu momen of synchronicity. Iyalah itu termasuk. Itu, terus yang kayak gue bilang Samba The Bengkau, Bensau. The Benso kayaknya tuh ya. Ya terus kayak synchronicity kayak misalnya lo lagi butuh lagi butuh orang yang bisa bantu di bidang apa, tiba-tiba lo ketemu nggak sengaja sama orang itu gitu. Oh iya itu gue sering banget, makanya ini gue selalu kalau orang nanya gue bilang gue itu kenapa gue selalu terima kasih sama Tuhan. Gue sering banget dibantu tanpa ada, sering banget gue lolos dari masalah yang harusnya udah pasti gue masalahnya berat dan udah nggak mungkin ya kebantu, gue bisa kebantu dan bisa ini gitu. Itu sering banget dan itu gue dan bingung aja gitu kenapa gitu. Itu yang ya gue bilang makanya universe baik banget gitu, sama Tuhan baik lah sama gue. Oke. Wow, seru banget ya kalau kita nyadarin gitu. Itu sebenarnya synchronicity tuh lagi terjadi nih gitu. Dan itu biasanya menurut gue ya, kalau lo positif nih, energinya positif yang kayak misalnya waktu itu gue lagi sial nih misalnya gue inget di Milan gue lagi photoshoot. Udah besoknya mau foto nih, model gue cancel, baju gue ada yang belum dateng, ini itu udah gue lagi meeting sama fotografer, tiba-tiba mati lampu tuh di hotel, kebayang nggak di hotel mati lampu, terus gue ketawa aja gitu, fotografernya, terus gimana, kok lo ketawa, terus gue bilang, enggak gue mau ketawa aja kayaknya udah sial, terus tambah ini terus mati lampu gitu loh, menurut gue tuh ya udah komedi aja gitu, mau gimana lagi, akhirnya ya udah karena gue ketawa gini-gini terus tiba-tiba diganti dapat model baru, modelnya malah keren, malah orangnya seru, jago pose gitu-gitu. Baju datang last minute, terus tiba-tiba 10 orang anak Indonesia yang mahasiswa yang di sana datang bantuin gue photoshoot di tengah-tengah Milan. Wow. Terus gue kayak itu gara-gara mereka tuh kayak gue kenal 2 orang nih, terus mereka ajak teman-temannya yang kuliah fashion di sana, terus ya mereka of course mau lah untuk kan pengalaman ya photoshoot gitu-gitu, terus ya udah dan itu sering banget terjadi sering banget deh gue ada last minute yang udah pasti sial deh ada gitu. Karena mungkin ketika last minute itu lo mempergunakannya nggak dengan negatif. Yes. Gue ketawa udah mau gimana. Itu the price itu of komedi gitu. Ketawa lu sih kayaknya. Karena komedi aja. Iya gue kayak dapat mantra bagus sih dari Eckhart Tolle, dia German spiritualist yang dia banyak gue ngebantu, dia penulis buku The Power of Now juga. Dia bukan mantra, dia gak nyebut itu mantra ya, cuma gue menganggap itu mantra kayak thank you for everything, I have nothing to complain about whatsoever. Karena gini, nyokap gue selalu ngajarin, kalau lo sukanya ngeluh nih, komplain, Tuhan ngelihatnya gini, oh hobi lo ngeluh, ya udah gue kasih problem terus deh. biar keluhan lo nggak selesai gitu. Tapi kalau lo hobinya ya udah terima kasih Tuhan, oh ya udah aku kasih kamu berkah terus deh. Sama aja gitu kayak misalnya kalau hobi lo ngasih sedekah gitu ke orang, ya lo akan dikasih duit terus gitu untuk dibagi-bagi. Intinya gimana kita match the frequency yang sebenarnya kita mau gitu. Sama kalau yang tricky sih gue ini sih, ketika lo kayak berangkat dari lack. Cuma kan kadang kalau kita mau sesuatu itu bingung kan, ini maunya gue ini mau karena gue ngerasa kurang atau apa nih gitu. Kayak gue pengen deh misalnya punya 2 miliar misalnya. Itu kan berarti secara gak langsung lo bilang kalau lo tuh gak punya. So I want. Dan akhirnya yang dikasih itu ya I want terus gitu. Yang which is gak pernah nyampe. Nah itu sih gue masih kayak berusaha untuk kayak mendigest gitu. Sebenarnya mungkin ubah mindsetnya gitu. Iya. Gimana supaya jadi abundance mindset gitu. Iya kayak gila gue nih berkah gue banyak. Yes, karena harus gitu. Dan ini gue pengen pakai untuk bantu misalnya orang di sekitar gue supaya hidup gue juga nyaman juga. Misalnya gini, kenapa lo ngasih sedekah ke orang-orang di sekitar lo atau enggak lo mensejahterakan orang-orang di sekitar lo
supaya mereka misalnya nggak nyolong dari lo, nggak membuat hidup lo miserable, ya nggak sih? Iya. Sebenarnya semudah itulah gitu. Yes. Dan tolak ukurnya mungkin kalau gue ngeliatnya dari ini lo berangkatnya dari fear atau dari love nih gitu. Kayak lo butuh kayak duit sebanyak itu tuh berangkatnya dari lo rasa takut lo akan kehabisan atau karena lo tahu nih lo mau pakai itu nanti untuk apa aja gitu. Kita lanjut ke healing anthem keempat nih, Spring by Saint Etienne dari album Fox Base Alpha yang rilis tahun 91. Kenapa pilih lagu ini? Karena emang itu lagu dari zaman dulu gue dengerin, gue emang suka sih. Itu indie pop, electro pop yang gimana ya, very simple tapi juga menyenangkan gitu loh, ndak? Gimana sih, gue bingung. Ya itulah, gue kadang-kadang nggak bisa describe kenapa, tapi emang menyenangkan aja gitu. Kalau denger itu tuh kayak magic hour yang mataharinya nggak panas tapi juga bagus, terus udaranya nggak terlalu panas tapi juga nggak kedinginan gitu loh. Kayak jadi menyenangkan. Dari dengerin lagu aja lo bisa langsung ngerasain visualisasi ambience-nya kayak gimana. Itu yang biasanya gue pada saat gue nulis juga gue pasti memvisualisasikan itu dalam bentuk apa yang ada di otak gue gitu. Makanya gue tuh seneng yang kayak sebelum tidur tuh gue bikin cerita ndak di dalam kepala gue gitu. Oh ya? Gimana nih? Ini setiap sebelum lo tidur? Iya, gue selalu terus bikin nanti cerita lo itu masuk ke mimpi nggak? Jadi mimpi nggak? Enggak, sayangnya enggak. Cuma itu kayak buat sebelum tidur tuh gue bikin cerita. Pokoknya gue mau gini. Dari mulai tiba-tiba gue suka tiba-tiba gue bikin ceritanya zombie apokalips gitu misalnya ya. Tapi di situ adalah gue tuh udah dapet tempat bunker yang udah nyaman, tapi gue bisa lihat zombinya dari dalam. Tapi gue nggak kekurangan makanan. Terus gue gimana caranya gue bisa gitu-gitu deh, aneh deh, agak-agak absurd. Tapi seru juga ya. Itu siapa tahu bisa ngebantu untuk yang punya masalah susah tidur loh. Tapi kalau gue nggak selesai karena abis itu gue gitu, kayak, akhirnya lo nggak tidur. Jangan berarti. tapi gue seneng tuh bikin cerita di dalam otak dari kecil sih, ndak. Jadi misalnya gue dulu mikir, misalnya gue abis main Barbie nih, terus belum selesai nih masih, tapi udah disuruh tidur tuh, di otak gue tuh udah gue bayangin tuh nanti Barbie-nya ngapain gini, ada ceritanya gitu. Gila ya. Gila, imajinasi lo ini banget ya, kayak clear gitu. Iya gak sih? Kan ada orang yang susah berimajinasi juga kan? Iya, itu gue diberkahinya begitu. Jadi itu yang membantu gue untuk nulis. Gitu. Jadi lu tuh nulis bukan dari sesuatu yang mungkin udah lewat, udah kejadian gitu ya? Ada beberapa, campur-campur sih, campur-campur. Iya. Tapi pada saat nulis itu gue langsung udah ngepikirin visualnya kayak gimana gitu. Dan sekarang imajinasi lo itu lo maksimalin untuk apa nih, Mbak? Untuk karya di Santa Monica kah? Next album sih. Let's say. Sama, gitu atau ya itu sih masih buat di Santa Monica. Sama ya kerjaan-kerjaan yang butuh kreativitas sih. Oke. Kita lanjut ke healing anthem lo yang kelima. Wah, ini lagu domestik ya. promo Ribbons and Ties Santa Monica all version. Emang ada berapa versi sih Ribbons and Ties ini? 1, 2, 3. 3 versi. 3 apa 4 ya? 3 deh kayaknya. Tadi gue dengerin lagi sih lagu ini pas on the way. Emang nyenengin sih. Dari healing anthem lo 5 ya. Justru nyenengin ya lagu lo sendiri. Ini paling menurut gue ya. Paling nyenengin. Yang lainnya juga ngebantu healing banget gitu kan. Ada yang tenang, ada yang kayak bikin vibe-nya tuh jadi lebih happy, kayak lebih bersemangat happy, ya. Terus kayak lo, ya tadi gue bilang buka koran, buka jendela, ada sunshine gitu. Tapi yang ini tuh kayak ada densinya soalnya, ada densinya ini menurut gue. Karena nih lagu itu gue kan suka banget Alice in Wonderland ya. Dan gue tuh suka hal-hal yang surreal, trippy, whimsy, cute, tapi ya kayak gitu deh gue suka tuh. Dan itu akhirnya gue pas bikin lagunya tuh yang gue bayangin tuh kayak gitu, kayak surreal, trippy kayak gitu. Jadi sebenarnya orang kalau ngeliat gue mungkin kelihatan pakai baju hitam-hitam, kayak intimidating, tapi sebenarnya gue tuh suka yang kayak gitu-gitu, ndak, yang kayak apa, surreal, whimsy, lucu gitu. Tapi gue gak suka Labubu. Tapi Labubu lo gak suka ya? Nggak, maksudnya gue suka yang kayak surreal yang kayak gitu tuh. Tapi dulu sih gaya lo gak yang item-item sih, Mbak. Lo masih yang warna-warni yang bener-bener sesuai sama yang lo omongin tadi tuh, kayak Alice in Wonderland segala macam. Itu shiftnya gimana, Mbak? Sampai akhirnya sekarang udah deh gue pilih hitam-hitam aja. Apa karena mungkin lebih simpel gitu kan? Sebenarnya lebih simpel. Satu, karena dulu
gue males kalau pagi-pagi tuh harus mikir ndak. Iya. Gue mendingan tidur lebih lama, pagi tuh cuma ya udah. Karena gue tuh punya kemeja yang sama dengan warna yang sama, hitam, celana yang sama dengan warna hitam. Pokoknya semuanya gue udah tahu, karena gue udah tahu ini bentuknya bagus di gue. Jadi daripada gue pagi-pagi udah pakai ini, kok nggak bagus ya, terus gue pakai lagi, ganti lagi gitu, mendingan gue punya sesuatu yang sama tapi gue udah yakin bakalan bagus gitu. Iya sih, setuju. Jadi gue males, gue pengen tidur lebih lama aja. Sebenarnya jawabannya itu. Oke. Kalau warna hitam berarti karena itu ya. Oke. Bukan karena terus sama superstitious sih, karena dulu gue sempat lagi photoshoot di kantor kan. Terus gue nggak photoshoot, gue lagi jalan nih dalam kantor. Terus salah satu anak fashion tuh nanya, Mbak, kamu lagi ada photoshoot ya? Terus gue kayak, enggak, kenapa? Oh enggak, soalnya kamu pakai baju hitam-hitam. Aku pikir lagi photoshoot. Loh emang kenapa? Kayaknya kan kamu kalau setiap photoshoot pakai baju hitam-hitam. Terus gue selalu jadi mikir, iya juga ya. Terus gue mikir lagi, tapi semua foto gue kalau gue lagi pakai baju hitam semuanya bagus. Terus gue jadi kayak, oke, kayak gue harus pakai baju hitam terus deh supaya foto gue bagus. Jadi kayak superstitious aja ndak. Kalau untuk nextnya nih, album Santa Monica, lo udah bayangan belum? Udah sih sebenarnya udah temanya. Jadi, cuma belum selesai. Ada beberapa ya kayak, tar dulu deh rilisnya gini. Kita mau rilisnya mau kayak gimana gitu-gitu. Ini akan jadi album keberapa sih? 4 ya? 4 apa 5? Gue lupa deh. Karena ada beberapa versi sih ya, ada yang remaster juga. Oke. Nah ini lo tetap kayak kerja sama Iyup yang sekarang your ex gitu kan. Dia kan yang bikin musiknya. Iya. Nah itu gimana sih prosesnya gitu? Apakah lo ngerasa santai aja? Karena kan orang beda-beda ya. Santai aja sih sebenarnya. Karena gue kalau sama dia kalau bikin musik dari dulu emang ya profesional ya. Ya berantemnya juga berantem profesional gitu. Maksudnya kayak aku gak suka nih gini-gini, ini gak bagus, ini gak ya gitu. Tapi memang kayaknya satunya orang yang bisa bilang Yup jelek tanpa dia tersinggung gue deh. Sama satu lagi sahabatnya ada. Untuk instrumen lo juga ikutan gak sih Mbak? Kayak ini masuk ini instrumen gue adalah pada saat ini Yup gue pengen deh tambahin bunyi misalnya harpa kayak bunyi xylophone kayak bunyi ini atau nggak ini kurangin noise-nya gini. Tapi kalau ini gue lebih banyak menggunakan vokal chord ya, nyanyi gitu. Oke. Lanjut nih, balik lagi ke healing ya. Tempat healing favorit lo Mbak di mana? Gue suka Kyoto. Itu kalau di Kyoto itu kayaknya gue bisa tuh seharian cuma naik sepeda di sekeliling sungainya. Itu tuh yang gue ngerasa gila ya ini indah banget gitu. Oke. Abis itu kayak lo langsung ngerasanya pada saat in the moment ya, itu kayak gila ya ada tempat seindah ini gitu. Dan itu sesuai dengan versi ideal gue mengenai tempat yang whimsy, yang mataharinya pas, udara temperaturnya pas gitu. Itu di Kyoto ya. Oke. Lanjut nih, kalau healing quote favorit lo. Boleh dari lirik lagu lo gitu kan, boleh dari quote-nya siapa gitu. Healing quote-nya we don't need fairy tales, we do it our way sih. Itu liriknya Riven Sentai. We don't need fairy tale, we do it all the way. Itu menurut gue karena lo tuh nggak itu bisa diinterpretasikan sebagai gini. Lo nggak perlu melihat orang lain kayaknya hidupnya ideal, keren gini-gini. Lo jangan banding-bandingin gitu. Kalau lo bandingin terus lo nggak healing lah. Lo nggak akan sembuh gitu. Lo kan ngeliatnya ke dalam, bukan ngeliat keluar. Oke. Lo pernah nggak sih tapi ada di momen itu ngeliat keluar? Iya, kayak lo kok gue jadi kayak ngebandingin mulu ya. Apalagi sekarang udah dunia sosmed gitu kan, maksudnya udah makin intens nih. Ada sih misalnya temen yang ada orang gitu ya, kayak kok dia bisa cepet banget sih kurusnya, gimana sih caranya gitu. Gue kayaknya udah gak makan, udah gini-gini gitu sih sama cewek ya itu kalau gue. Tapi gue lebih ke situ sih, pencapaian. Tapi lebih kayak ngeliatnya gini, wah nih orang hebat ya, pencapaiannya gini. Gue pengen deh tahu belajarnya dia tuh prosesnya kayak gimana gitu. Oke, jadi lebih kayak inspired gitu ya. Oke. Kalau untuk sosmed lo batasin gak sih Mbak? Kayak kalau udah kelamaan scroll, udah deh gue stop gitu. Atau kayak
enggak, lo santai aja gitu? Gue sih biasanya kalau udah isi kan kadang-kadang sekalinya lo ngeliat yang satu konten ya, terus tiba-tiba konten lo jadi itu yang mirip-mirip. Iya. Kalau udah terlalu negatif, gue biasanya gue stop sih. Kayak, aduh gue enek deh. Kayak jadi ngebawa perasaan lo jadi bete juga gitu loh. Jadi biasa gue stop, terus gue langsung cari kata kunci yang baru gitu. Oke. Dan sekarang kan lo punya anak Gen Z nih yang udah remaja, udah kuliah. Share dong Mbak, apa aja nih apa ya keseruan atau mungkin lo bahkan ada inspirasi-inspirasi yang lo dapat dari generasi. Oh banyak, inspirasi Gen Z banyak ini. banget karena gue banyak belajar bahwa anak-anak ini mereka ini ya lebih politically correct. Kita kan masih suka brengsek ya kadang-kadang ya, suka bercandanya nggak di mereka tuh nggak loh, benar-benar politically correct, lebih sensitif terhadap orang lain, terhadap isu-isu kayak gitu-gitu ya. Terus pinter, terus tech savvy banget. Tapi juga ya itu sensitifnya tuh capek juga ya kadang-kadang. Kalau kita kan lebih muka badak ya, maksudnya kulit badak kayak zaman yang generasi kita ya. Nggak ada tuh istilah body shaming itu kan nggak ada. Ya udah gitu kan, lo dikatain ya terima aja gitu. Ya lo balas aja. Terus tapi kalau misalnya anak-anak ini tuh lebih sensitif banget. Tapi ya itu kalau gue tuh orangnya bukan yang kalau ngeliat generasi yang lebih muda, gue bukan yang kayak aduh kalian tuh beda gitu. Gue malah kayak apa sih gitu, pengen tahu gitu. Pengen tahu cara kenapa lu berpikirnya begini, kenapa cara berpikirnya begini gitu. Terus musik juga gue banyak dapat rekomendasi dari anak. Karena gue kalau di mobil jujur ya gue jarang banget dengerin musik. Gue tuh kebanyakan kan kalau lagi nggak nyetir, gue kan banyak kan disupirin. Gue bisa kerja, kalau nggak gue tidur. Iya. Dan gue tuh jarang dengerin musik. Jadi kalau naik mobil gue orang-orang tuh kayak, mobil lo hening banget ya. Gitu. Gue bilang ya udah lo pasang deh mau musik apa gitu. Kadang udah capek juga kan, apalagi kalau habis rekaman terus kan gue harus dengerin terus tuh di mobil. Nih ada balance nggak ini gitu-gitu. Kupingnya udah lelah gitu. Kalau musik anak Gen Z apa sih ini sekarang Mbak yang lo tahu? Yang kayak siapa ya si Anais tuh dengerinnya? Billie Eilish ya. Oh iya sih Billie Terus Eilish apa sih. Oh dia dengerin Kid Cudi. Kid Cudi. Pokoknya rapper-rapper gitu yang dia dengerin. Oke. Yang mau lo sampein Mbak ke anak muda nih, termasuk Gen Z juga ya. Apa silakan. Nikmatin aja sih prosesnya. Karena kadang-kadang kita jangan terlalu ngeliat ke goalnya sih Nda. Tapi prosesnya itu yang harus dinikmatin. Karena pada saat kita cuma fokusnya sama goalnya itu, kita jadi gak live in the moment gitu. Ya kan? Oke. Begitu sih ceritanya. Oke, lanjut nih. Lo kan sekarang sebagai CEO juga ya. Lo ya bisa dibilang woman leader lah. Dari dulu sih sebenarnya sebagai fashion director kan lo juga nge-lead untuk banyak orang di bawah lo gitu ya. Terus sekarang juga termasuk gimana Mbak sebagai seorang leader perempuan gitu kan, challenge-nya yang mungkin bisa akhirnya lo dapat pembelajaran banyak tuh apa dari semua yang udah lo lewatin? Termasuk yang sekarang. Bahwa nge-lead itu tuh adalah lo membuat orang jadi potensinya grow, jadi bukan cuma gimana ya, bukan ngedirect ya, tapi lo nge-lead orang dengan cara bikin mereka juga grow sebagai manusia gitu. Dan nggak cuma di pekerjaan tapi juga di personal mereka. Maksudnya ya nggak sampai segitunya, tapi at least sebagai personality mereka bisa jadi lebih baik gitu loh Nda. Dan gue banyak ngelihat beberapa karyawan gitu yang sekarang udah makin sukses tuh gue seneng gitu loh. Berarti apa yang gue mentorin lah ke mereka tuh berguna gitu. Karena sebagai leader dan cewek kadang kan karena setiap bulan tuh ada menstruasi ya kan. Itu tuh kadang jadi hormonal. Kayak gue makanya kalau lagi kehambat juga gitu untuk moodnya bisa tenang terus misalnya kan. Kadang kan ya hormonal itu nggak bisa dihindarin gitu. Kalau gue biasanya gue nggak masuk sih kalau udah. Oh gitu. Karena gue daripada gue menyusahkan diri gue dan orang di sekitar gue, mendingan kalau gue lagi begitu ya gue
nggak datang deh, gue kerja WFH aja gitu. Oke. Terus sekarang kan semuanya bisa dilakukan dari mana aja kan? Benar. Ya mau lo sampai nih Mbak ke women leader di Apa luar ya? sana. Kayak Ya gue masih mungkin harus banyak belajar deh. Memang akan banyak judgement, banyak rintangan gitu. Tapi ya gimana ya, belajar dari segala hal sih. Maksudnya dari kalau gue sih belajar dari sisi kalau perempuan apa sih yang bisa membuat dia sebagai leader tuh lebih baik gitu. Tapi juga dari laki-laki juga apa gitu. Gue suka ngeliat misal cowok tuh lebih logis, lebih tenang. Emang bener sih Nda, kadang-kadang kalau gue tuh suka mungkin secara emosi gampang tersulut gitu. Tapi begitu gue ngeliat reaksi dari kalau yang cowok, mereka lebih tenang ya. Berarti gue sebelum tersulut emosinya gue mendingan nafas dulu kali, atau lebih detach dulu gitu, nggak langsung saat itu juga langsung bereaksi gitu. Oke, jadi intinya ya pelajarin aja terus gimana kalau sosok cowok yang mimpin tuh keunggulannya apa sih, dan tapi dari cewek apa kekuatannya gitu, apa gitu, dan diserap itu lah tuh di-combine, semuanya. dan digunakan misalnya diterapkan ini pada saat ini saat yang kayak begini gitu. Oke. Thank you banget Mbak Edith untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya ampun, Terima kasih Anda. udah 90 menit ya. Gak kerasa Panjang loh ya. Thank you, sukses terus semua yang lagi dijalanin. Dan yang pasti ditunggu nih untuk album berikutnya dari Santa Monica. Yeay. Silakan ya buat kamu yang mau komen-komen seputar apa yang kita obrolin, langsung aja tulis di kolom komen. Oke, kalau gitu Mbak Edithnya pamit, Andari juga pamit. Thank you all for watching and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Bye.